Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki seorang adik perempuan bernama Fatimah. Fatimah memiliki seorang suami bernama Sa'id bin Zaid. Dari saat mereka mendengar dakwah Nabi SAW, mereka berdua segera mengikutinya dengan setia dan menjadi pengikut Islam yang tulus. Saat itu, Umar tidak mengetahui keislaman adiknya dan iparnya. Karena mereka tidak menunjukkan keislamannya, mereka khawatir jika Umar mengetahui keislaman mereka, tentu dia akan sangat marah dan mereka berdua akan dianiaya dan bahkan mungkin dibunuh. Ketika Laila dan suaminya Amir bin Rabi'ah hendak berangkat hijrah ke negeri Habasyah, mereka bertemu Umar. Ketika Laila hendak menunggangi untanya, Umar bertanya kepada Laila, "Hai Ummu Abdillah, mau kemana?" Laila menjawab, "Engkau telah menyakitiku dan sahabat-sahabatku yang mengikuti seruan Muhammad. Jadi sekarang, saya ingin pergi ke bumi Tuhan di mana saya bisa menyembah Tuhan. Di sana, saya ingin tinggal agar saya tidak disakiti olehmu dan teman-temanmu." Umar menjawab, "Ya, semoga Tuhan menyertaimu." Kemudian Umar pergi dan membiarkan Laila dan suaminya melanjutkan perjalanan mereka. Laila menceritakan pertemuannya dengan Umar kepada suaminya bahwa dia telah ditanya oleh Umar dan Umar mendoakan keselamatannya. Kemudian suaminya berkata, "Apakah engkau mengharapkan Islam dari Umar bin Khattab? Jangan berharap Umar mengikuti seruan Muhammad, kecuali khimarnya Umar telah mengikuti Muhammad terlebih dahulu." Amir mengatakan hal itu karena ia selalu teringat akan perbuatan Umar bin Khattab yang sangat keji dan biadab terhadap orang-orang yang telah mengikuti seruan Nabi. Apalagi jika mengingat perbuatan Umar ketika menyiksa salah seorang budaknya yang telah memeluk agama Islam sehingga nyawanya hilang. Amir tidak tahu bahwa Nabi SAW telah berdoa kepada Allah tentang keislaman Umar atau Abu Jahal. Nabi SAW sedang mengajar orang-orang yang telah mengikuti beliau di rumah Arqam bin Abil Arqam seperti biasa, ketika para pemimpin musyrikin Quraisy memutuskan untuk membunuh Nabi SAW melalui tangan Umar. Umar kemudian mencari keberadaan Nabi SAW dan jika dia bertemu dengan beliau, maka dia akan membunuhnya. Umar mencari Nabi sendirian sambil memegang pedang yang akan digunakan untuk membunuh Nabi SAW. Dia melakukan ini secara terang-terangan dan menunjukkannya kepada banyak orang. Jika Nabi SAW bertemu dengannya di tengah jalan, tentu dia akan membunuh beliau. Ketika Umar sedang dalam perjalanan di kota Mekah, dia bertemu dengan seorang teman dekatnya bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya kepada Umar, "Mau kemana engkau, wahai Ibnu Al-Khattab? Mengapa engkau membawa pedang terhunus seperti itu?" Umar menjawab, "Saya akan pergi mencari Muhammad, orang celaka itu, karena dia telah berani mendirikan agama baru. Dia telah memutuskan persaudaraan kita, memecah belah persaudaraan bangsa kita, membodoh-bodohkan orang-orang pandai kita, mencaci agama nenek moyang kita, menghina Tuhan kita, dan merendahkan kemuliaan kita. Jika saya bertemu dengannya, saya akan segera membunuhnya." Sa'ad menjawab, "Oh Umar, engkau lebih kecil dan lebih hina. Apakah engkau ingin membunuh Muhammad? Apakah engkau pikir jika engkau benar-benar membunuh Muhammad, keturunan Abdul Muthalib akan membiarkanmu hidup lebih lama di bumi ini? Tentu mereka tidak membiarkanmu hidup lebih lama, kan?" Umar menjawab, "Sepertinya engkau sekarang menantangku. Hari ini saya menyadari bahwa engkau telah berpindah agama. Apakah engkau mengikuti agama Muhammad? Jika benar,
saya akan membunuhmu dulu sekarang. Engkau sudah berbeda agama denganku, kan? Mendengar ucapan Umar, Sa'ad langsung membaca syahadat, yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah Umar mendengar syahadat Sa'ad, dia langsung mengarahkan pedangnya ke arah Sa'ad. Sa'ad pun segera menghunus pedangnya dan mengarahkannya pada Umar. Keduanya sama-sama berani sehingga keduanya akan saling mengadu kekuatan pedang yang sama tajamnya. Umar kemudian terdiam beberapa saat. Saat itu, Sa'ad berkata kepadanya, "Wahai Umar, mengapa engkau tidak melakukan itu pada saudara perempuanmu dan iparmu?" Seketika wajah Umar menjadi merah padam dan telinganya berkedut karena marah. Lalu dia berkata, "Kenapa begitu? Apakah adikku dan ipar saya pindah agama menjadi pengikut Muhammad?" Sa'ad menjawab, "Kenapa tidak? Mereka semua sudah lama menjadi pengikut agama Muhammad yang taat." Umar berkata, "Kalau begitu, lebih baik saya pergi ke rumah mereka sekarang, dan ketika saya bertemu dengan mereka, saya akan membunuh mereka berdua. Itu adalah akhir perkara. Apa gunanya saya bersaudara dengan orang-orang yang menganut agama Muhammad?" Oleh karena itu, Umar dan Sa'ad berpisah dan Umar segera pergi ke rumah saudara perempuannya Fatimah. Saat itu, sahabat Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah sedang berada di rumah dan sedang belajar membaca ayat-ayat Al-Quran pada Khobab al-Ard, mantan budak Umar sendiri. Saat Umar tiba di rumah Sa'id bin Zaid, ternyata pintu rumahnya terkunci. Dia mengetuk pintu dengan keras sambil memegang pedangnya yang terhunus. Setelah mendengar ketukan pintu dari luar, Sa'id bin Zaid bertanya dari dalam rumah, "Siapa ini?" Umar menjawab, "Ibnul Khattab." Setelah Khobab mendengar suara Umar yang begitu keras, dia kemudian menguntit dari dalam. Ketika melihat kedatangan Umar membawa pedang terhunus, dia langsung lari bersembunyi di dalam rumah. Fatimah kemudian dengan cepat menyembunyikan catatan ayat-ayat Al-Quran yang baru saja dia pelajari. Sa'id bin Zaid lalu membukakan pintu. Umar masuk ke dalam dengan wajah merah dan berkata kepada Fatimah, "Hai orang yang memusuhi diri sendiri, sekarang saya telah mendengar kabar bahwa engkau telah pindah agama, dan begitu juga dengan suamimu." Selanjutnya katanya, "Benarkah engkau sekarang telah mengikuti agama Muhammad?" Setelah bertanya, Umar kemudian melompat memegang jenggot Sa'id dan mencekik lehernya. Selanjutnya, Sa'id dibanting olehnya dan dadanya diinjak-injak sesuka hati. Karena Sa'id tidak begitu kuat, dia tidak bisa melepaskan diri dari Umar. Adik Umar, Fatimah, setelah melihat suaminya dianiaya begitu parah, dia tidak tahan lagi dan akan membantu suaminya semampunya. Namun ketika baru saja mendekat, kepalanya dipukul dengan keras dan mulutnya disikut sehingga Fatimah mengeluarkan banyak darah. Setelah mengetahui wajahnya berdarah, Fatimah memberanikan diri. Fatimah berkata, "Apakah engkau akan memukulku atau engkau akan membunuhku, wahai musuh Allah?" Umar terdiam sambil duduk di dada iparnya. Fatimah berkata lagi, "Wahai musuh Allah, suamiku dan saya sudah lama memeluk agama Muhammad. Kenapa engkau baru bertanya sekarang? Jika engkau benar-benar ingin membunuhku, saya tidak akan takut sedikit pun. Coba dekati saya, bunuh saya dan suami saya. Saya akan tetap mengikuti agama Muhammad." Setelah Umar mendengar suara adiknya dan melihat wajahnya berlumuran darah yang mengalir dari atas kepalanya, ia kemudian bangkit dan melepaskan saudara iparnya dan duduk di kursi. Umar termenung
dan terlihat sangat menyesal atas apa yang baru saja dilakukannya, dan terlihat sangat malu pada saudara iparnya. Matanya melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Tidak lama kemudian, dia melihat tulisan di secari kertas tergantung di atas pintu. Dia diam-diam tertarik pada tulisan itu dan memperhatikannya. Umar adalah seorang Quraisy yang bisa menulis dan membaca tulisan. Penasaran dengan tulisan itu, ia bertanya kepada adiknya yang masih kesakitan. "Hai Fatimah, tulisan apa ini?" Fatimah tidak mau menjawab. Umar berkata lagi, "Wahai Fatimah, ambillah tulisan itu. Saya ingin melihatnya sebentar. Cobalah untuk mengambilnya." Fatimah menjawab dengan tegas, "Tidak, saya tidak mau mengambilnya. Nanti engkau robek dan engkau tidak boleh memegang tulisan itu karena engkau adalah musuh Allah." Umar berulang kali meminta agar tulisan itu diambil, tetapi Fatimah tetap menolak untuk mengambilnya. Akhirnya Umar bersumpah, "Demi Allah, jika saya sudah melihat dan membawa tulisan itu, saya akan segera mengembalikannya dan tidak akan merobeknya. Demi Allah, saya tidak akan berbohong." Setelah mendengar Umar bersumpah, Fatimah terpaksa mengambil tulisan itu dan memberikannya kepada Umar. Setelah Umar memegang tulisan itu, dia membaca permulaannya. Dia baru saja membaca kata Bismillah, jantungnya berdebar kencang. Oleh karena itu, dia segera melemparkan tulisan itu ke tanah. Tetapi dia mengambilnya lagi dan kemudian membacanya. Di selembar kertas itu, selain tulisan Bismillah, ada beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW dan telah diajarkan kepada para pengikutnya. Kata-kata dari ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna." Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya agar tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu palingkan darinya oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa." Sebab turunnya ayat-ayat tersebut menurut suatu riwayat adalah sebagai berikut. Sejak Nabi menerima wahyu dari Allah, Nabi terus melakukan sholat setiap malam. Beliau sholat dengan tubuh diikat terlebih dahulu di tiang dekat tempat sholat beliau, dengan maksud agar beliau tidak mengantuk pada waktu sholat. Diriwayatkan pula bahwa sejak diangkat menjadi Rasulullah, beliau selalu sholat setiap malam dan tidak mau tidur, sehingga kakinya bengkak karena terlalu lama berdiri. Ketika beliau sholat, tidak kedua kakinya diletakkan di tanah,
tetapi hanya satu kakinya saja. Jadi beliau berdiri sholat hanya dengan satu kaki dan kaki lainnya tergantung. Jika kaki yang diinjakkan terasa lelah, kaki yang digantung diletakkan dan kaki yang menopang tubuh beliau ganti digantung. Dan begitu seterusnya setiap malam. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu kepada beliau di awal surah Toha. Maksud ayat tersebut, Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk menjadikan Nabi celaka dan sengsara, melainkan sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran diturunkan dan dialah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Setelah Umar selesai membaca ayat-ayat tersebut dan memperhatikannya, tiba-tiba dia berteriak sekeras-kerasnya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rusuluh." Kemudian Umar berkata kepada saudaranya, "Sekarang saya ingin engkau tunjukkan di mana Muhammad berada. Katakan padaku, di mana Muhammad sekarang?" "Tidak bisa tidak, saya ingin bertemu Muhammad sekarang." "Ayo cepat, sekarang saya ingin ditunjukkan di mana Muhammad berada." Menurut riwayat lain, setelah Umar membaca dan memperhatikan ayat-ayat tersebut, Umar berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh kata-kata yang bagus dan betapa mulianya." Kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia berkata kalimat syahadat. Khobab bin Ard saat itu masih bersembunyi di belakang rumah. Setelah mendengar ucapan Umar yang begitu baik terhadap ayat-ayat suci yang baru saja dia baca, dia langsung keluar sambil berlari untuk menampakkan diri kepada Umar dan berkata, "Nabi hari ini berada di desa Sofa, di rumah Arqam bin Abil Arqam, mengejar kaum muslimin." Umar berkata, "Wahai Khobab, tunjukkan padaku tempat Muhammad, saya akan datang kepadanya dan akan masuk Islam." Khobab menjawab, "Nabi sedang berada di desa Sofa bersama beberapa sahabatnya, maka datanglah kepadanya." Setelah Umar mendengar kabar dari Khobab, dia bergegas keluar dari rumah Sa'id sambil membawa pedangnya ke rumah Arqam.